Oke, selamat datang di my channel Kori TV. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar buku tematik, yaitu tema 4A atau tema 1, subtema indahnya kebersamaan ya. Coba lihat dalam buku halaman halaman 2 ya, yaitu pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia. Kemudian kegiatan pembelajarannya yaitu membaca teks tentang karnaval budaya, kemudian menjawab pertanyaan sesuai teks, kemudian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menulis informasi dari teks bacaan. Mungkin Bapak akan membacakan sekilas, yaitu tentang karnaval budaya ya. Karnaval budaya. Hari Minggu kemarin diadakan karnaval budaya di alun-alun kota tempat tinggal Rama. Para peserta membawa alat musik tradisional khas berbagai daerah. Ada yang membawa angklung, gamelan, rebana, kendang, gong, rebab, suling, dan lain-lain. Ada 2 jenis alat musik tradisional yang baru sekali dilihat Rama. Bentuknya unik, yaitu alat musik saluang dan tehyan. Oke, di sini Bapak hanya akan menjelaskan dari paragraf yang satu, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama ya. Jadi kalimat atau ide yang dihasilkan pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf atau kalimat yang mengandung gagasan pokok. Jadi contoh di sini mana yang menjadi gagasan pokoknya, yaitu ada dalam baris pertama paragraf. Hari Minggu kemarin diadakan karnaval budaya di alun-alun kota tempat tinggal Rama. Nah, hari Minggu kemarin diadakan karnaval ini adalah menjadi ide atau pemikiran utama. Di mana dalam karnaval itu kita bisa terangkan ada apa saja, kegiatannya apa saja. Jadi intinya idenya itu adalah atau gagasan pertamanya itu adalah diadakannya karnaval budaya di alun-alun. Nah, ketika ada karnaval budaya di alun-alun, apa sajakah yang ada di alun-alun yang dipentaskan? Seperti di sini disebutkan ada gamelan, rebana, kendang, gong, dan lain-lain. Nah, kata yang menerangkan atau menjelaskan di sini ada para peserta membawa alat musik tradisional khas berbagai daerah. Kemudian ada yang membawa angklung. Nah, itu adalah gagasan pendukung atau penjelas ya. Atau kalimat penjelas. Kemudian itu kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian kamu lihat halaman 4. Di sini ada muatan IPA, yaitu mempelajari pengertian bunyi,
kemudian menjawab pertanyaan tentang bunyi, kemudian mengidentifikasi sumber bunyi, dan mendiskusikan berbagai pertanyaan tentang bunyi. Oke, Bapak akan jelaskan lagi. Di sini ada judulnya bunyi, halaman 4 ya. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Berarti kalau yang tidak bisa didengar adalah bukan bunyi. Ya. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ketika Bapak mau memukul meja atau memukul buku, nah ada suara. Itu adalah hasil getaran. Kemudian dari getaran itu akan kita dengar bunyi ya. Kemudian tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi ya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Kemudian banyaknya getaran per detik disebut frekuensi. Jadi tergantung frekuensi, tergantung getarannya ya. Rendah atau tingginya bunyi. Kalau getarannya cepat bisa menghasilkan bunyi yang tinggi ya, atau bunyinya keras. Kemudian banyak getaran per detik disebut frekuensi. Kemudian makin banyak getaran berarti frekuensi makin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Satuan frekuensi adalah getaran per detik atau Hz ya. Berdasarkan frekuensinya bunyi dibagi 3 yaitu sebagai berikut. 1. Infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Kemudian 2. Audiosonik. Bunyi yang memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang ketiga, ultrasonik. Bunyi yang memiliki getaran di atas 20.000 Hz. Sifat bunyi antara lain dapat merambat, kemudian dapat dibantulkan, dan dapat diredam. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti pada dinding, batu, kayu, besi, dan kaca. Bunyi dapat diredam oleh benda padat yang lunak seperti busa, karpet, dan kapas. Jadi bunyi itu sifatnya banyak, diantaranya itu merambat, kemudian bisa dipantulkan ya. Kemudian bunyi juga bisa diredam ya. Banyak sifat-sifatnya itu. Jadi sifat bunyi itu yang harus kamu ingat diantaranya yaitu bisa merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diredam. Jadi 1 merambat, 2 dipantulkan, dan 3 diredam. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.